Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, untuk sesi berikutnya, sesi keempat ya, setelah molaritas, ada satuan lain yang disebut dengan molalitas. Bedakan ya, molaritas dengan molalitas. Kalau molaritas M besar, molalitas M-nya kecil. Hampir tidak ada bedanya ya, tapi yang secara prinsip paling-paling yang ada pada rumus ini ada pada massa pelarut. Ya, jadi massa pelarut. Jadi kalau pada molaritas adalah volume larutan 1 liter, kalau pada molaritas massa pelarut 1 kilogram. Oke, dalam 1 kilogram seperti ini. Kemudian dijabarkan seperti ini ya. Oke, ini rumus yang langsung karena dia tidak ada perubahan dari gram ke kilogram seperti ini, tapi langsung nanti masuk ke gram. Jadi lebih simpel ya. Sebagai contoh seperti ini. Berapakah molalitas larutan yang mengandung 8 gram NaOH? AR-nya sudah didapatkan yaitu 23 dan langsung dibuat ke bentuk massa molarnya gram per mol. Demikian juga oksigen dan hidrogen. Di mana NaOH tadi terlarut dalam air sebanyak 250 gram. Jadi kalau pada molaritas itu ditambahkan air sedikit demi sedikit hingga mencapai volume larutan, tapi kalau pada molaritas airnya memang sudah tersedia 250 gram. Oke, jadi bisa dipahami ya perbedaannya. Kemudian kita lihat pembahasan bagaimana. Massa NaOH 8 gram. Airnya sudah diketahui semua. Kemudian otomatis mRNaOH pun bisa diketahui, yaitu 40 gram per mol. Maka mol dari NaOH, ya satuannya massa dibagi mR-nya. Ini massa dibagi mR-nya untuk mendapatkan mol. Bagaimana rumus mencari mol? Kemudian didapatlah angka 0,2 mol. Berarti 8 gram NaOH ini adalah 0,2 mol langsung dimasukkan ke dalam air seberat 250 gram. Kita langsung konversi menjadi 0,25 kg, maka dihasilkan 0,8. 0,2 dibagi 0,25 adalah 0,8 molar. Jadi itu perbedaannya. Kemudian ada tidak hubungan antara molalitas dengan molaritas? Tentu ada ya, dimana kita mengetahui rumus massa jenis itu adalah massa larutan dibagi volume larutan. Massa larutan ini adalah mengindikasikan pada molalitas, volume larutan mengindikasikan kepada molaritas. Ini di atas molal, ini mengindikasikan volume ke molaritas. Maka harus diubah dulu volume larutan menjadi massa larutan dengan dikalikan dengan massa jenis. Maka proses berikutnya akan didapatkan yang namanya faktor-faktor untuk menentukan molalitas. Oke. Kita akan langsung ke fraksi mol. Fraksi mol adalah suatu ukuran konsentrasi larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol dari dua komponen ya, mol zat terlarut dan mol zat pelarutnya. Oke, fraksi mol untuk zat terlarut ya dianotasikan dengan XT, di mana mol bisa dicari dengan gram per mR ya rumusnya. Kalau kita sudah tahu masing-masing mol dari zat terlarut maupun mol zat pelarutnya, maka fraksi molnya akan kita dapatkan. Sebagai contoh begini, karena fraksi ini seperti di gedung dewan ya, fraksi itu pasti ada sekian persen fraksi ini, sekian persen fraksi ini, tapi kalau digabungkan semua pasti 100%. Demikian juga untuk fraksi mol, ini fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut pasti kalau digabungkan atau ditambahkan jadi 1. Jadi angka 1. Contoh,
Dalam satu larutan itu 16%-nya massa naftalena. Dan dalam benzen ya, tentukan fraksi mol masing-masing zat. Jika diketahui MR dari naftalena 128, benzennya 78. Jadi campuran dua zat ini 16%-nya adalah naftalena. Oke. Maka kita misalkan larutan tadi totalnya adalah 100 gram. Maka massa naftalena sesungguhnya adalah 16% tadi ya, dikali 100 gram, 16 gram. Maka otomatis mol naftalen adalah 16 gram dibagi 128 mR-nya. Maka 0,125 mol. Nah, massa benzen otomatis 100 dikurang 16, karena 16 itu adalah massa naftalena. Maka dia ada 84. Maka mol benzen pun adalah 84 dibagi 78 ya. Ya, 78 apa? 74 ya. Sorry, 74. Bagi 74, maka 1,08 mol. Bagaimana fraksi naftalen? Fraksi naftalen otomatis fraksi mol dari naftalen, sudah kita cari di atas tadi, ini, dibagi dengan mol total, yaitu mol naftalen ditambah dengan mol dari benzen. Maka didapatkanlah fraksi mol dari naftalen adalah 0,104. Kemudian benzen dengan cara yang sama tinggal diganti atasnya saja. Tadi 0,125 karena mol dari naftalen, sekarang 1,08 adalah mol dari benzen. Dibagi mol totalnya, didapatkanlah angka 0,896. Atau kalau lebih mudah lagi, karena tadi ini rumus ini sudah 1 dikurang 0,104 ya, masih ketemu juga 0,896. Oke, dengan ini ya dikurang. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan fraksi mol. Baik, itu yang saya sampaikan. Tetap selalu bekerja keras dan menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Selamat belajar dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.